dinamai oleh seorang sultan yang bernama Abdurrahman Al-Qadri, di mana beliau merupakan pendiri Kesultanan Pontianak. Nah, katanya beliau ini pernah diganggu hantu ini ketika akan menentukan tempat pendirian istana, Wak. Nah, pada awalnya kota ini bukan nama Pontianak, Wak. Kota ini bernama Kuntin, yang banyak dihuni oleh para wanita etnis Tionghoa di sepanjang pesisir Sungai Kapuas. Nah, ketika mencapai daerah pertemuan Sungai Kapuas Besar dan Sungai Landak, Sultan Syarif Abdurrahman merasa terganggu dengan ulah kuntilanak ini. Pada saat itu beliau melemparkan tembakan. Pada saat itu beliau melemparkan tembakan meriam untuk mengusir hantu itu, yang pada saat itu berwujud sesosok wanita berbaju putih dan berambut panjang. Dan kemudian di tahun 1192, Syarif Abdurrahman ini dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pertama, Wak. Nah, dari kejadian itulah kenapa akhirnya sang sultan menjuluki nama kota ini sebagai kota Pontianak. Nah, tapi selain cerita tadi, sebagian masyarakat Pontianak percaya bahwa asal-usul Pontianak ini berasal dari sebuah legenda masyarakat Melayu yang mengambil nama daerah itu dari kata-kata pohon punti. Pohon punti itu berarti pohon-pohon tinggi, Wak. Karena memang pada saat itu wilayah ini dikenal memiliki pohon-pohon tinggi. Dan bukti ini diperkuat dengan catatan sejarah yang ada pada baris ke-14 surat antara Husain bin Abdul Rahman Al-Aidrus yang pada saat itu merupakan rakyat dari Pontianak yang dikirimnya ke Sultan Abdurrahman Al-Qadri, Wak. Gitu, Wak, ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke cerita kuntilanak tadi. Ada banyak kepercayaan yang bisa menangkal keberadaan atau kedatangannya makhluk ini. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi orang Jawa, kuntilanak ini diduga suka meneror wanita-wanita hamil. Dan dipercaya juga kuntilanak ini tidak akan mengganggu wanita hamil apabila si wanita ini membawa gunting, paku, dan pisau kalau lagi bepergian kemana aja. Hal ini juga yang sering ditemui, kebiasaan meletakkan gunting, jarum, paku di dekat tempat tidur bayi. Biar apa? Biar bayi itu nggak diambil sama si kunti ini. Dan sebagian masyarakat Melayu pun menggunakan kepercayaan yang sama, Wak, yang menganggap bahwa benda tajam ini dapat menyangkal kuntilanak supaya nggak nyerang. Nah, kenapa senjata tajam? Yaitu kalau misalnya nanti kuntilanak datang, Wak, udah aku tancapkan aja tuh paku di kepala dia. Aku nggak kebayang lah kalau diserang tiba-tiba kuntilanak depan muka terus masih sempat juga nyari paku tuh, Wak. Yang ada belum ngambil udah pingsan duluan, Wak. Dan di dalam kepercayaan agama Samawi, Islam, Nasrani, Yahudi, kuntilanak ini berasal dari golongan jin kafir atau setan. Nah, di dalam Islam, kuntilanak termasuk golongan jin dari jenis hafaf jin, di mana dia ini suka mengganggu dan menakut-nakuti manusia. Di mana arwah atau jin ini suka mengaku-ngaku sebagai orang yang sudah tiada, Wak. Itulah kenapa mungkin pada saat ada cerita-cerita yang berkembang di berbagai tempat mengatakan bahwa